Saya Abdul Rahman. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan juga, perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Saya juga punya usaha sendiri, bergerak di bidang jasa telekomunikasi juga. Dan sekarang sedang mencoba untuk membangun usaha bisnis saya sendiri, bisnis di food and beverage sendiri. Yang pasti kita melihat bahwa semua orang itu kan pasti butuh makanan dan minuman ya, food and beverage pertama itu, karena itu merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Kemudian tren juga saat ini itu sedang mengarah ke minuman kekinian ya, yang sedang digandrungi oleh banyak kaum milenial zaman sekarang. Ya, awalnya pasti kan karena kita mencoba untuk membangun bisnis ya. Awalnya pasti masalah ekonomi keluarga, ekonomi pribadi semua. Nah, dari situ kita berusaha punya bisnis yang bisa continue dan long term. Karena biasanya kalau kita bisnis di dunia telekomunikasi itu kan bisnisnya, proyeknya pasti ada, tapi tidak continue. Jadi kita coba mencari bisnis yang memang bisa continue dan long term. Nah, salah satunya memang kita ke F&B ini, yang kenapa kita jadi masuk ke F&B ya, karena salah satu konsepnya adalah masalah kontinuitas itu tadi. Memang banyak produk-produk yang musiman ya, apabila dia kalau tidak didukung dengan manajemen yang bagus, kemudian produk development yang bagus. Maka pada saat saya akan masuk ke food and beverage ini, kami sendiri memilih sebenarnya. Kita tidak asal pilih produk yang punya satu jenis produk yang musiman, yang memang namanya saja sudah membatasi dari produknya itu sendiri. Makanya kita coba cari apa sih yang memang secara perusahaan dia punya image yang bagus, kemudian secara produk pun dia juga berkembang, terus dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Ditambah lagi perusahaan produk yang mengikuti tren pada saat ini. Kita tahu tren pasti akan terus berubah, dan kita yakin karena perusahaan yang kita pilih itu haruslah yang dia sudah punya track record dan juga punya visi dan misi yang jelas ke depannya seperti apa. Yang pasti kalau manajemen, karena gini ya, food and beverage itu kan pasti mengikuti kondisi pasar. Apa sih yang paling disuka oleh pasar? Jadi harus tahu cara mendapatkan feedback dari customer-nya itu seperti apa feedback. Nah, dari feedback itu kan itulah yang akan membangun lagi dari produk development itu lagi sendiri ya. Yang pasti bedanya adalah masalah scalabilitasnya ya, scale-nya. Karena kalau kita ke government ya scale-nya pasti suatu yang besar, hanya cukup dengan melayani satu customer saja. Simpelnya seperti itu. Once mendapatkan project, ya sudah, sekali itu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau dengan F&B itu kan kita banyak banget variasi orang, dan orang itu belum tentu 100% menyukai dengan produk kita. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa memenuhi produk, menciptakan produk kita itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya mungkin ini yang perlu akan menjadi masukan juga buat kami sendiri dan buat kita semua. Feedback dari customer itu memang sangatlah penting. Jadi mungkin nantinya kita harus melakukan sering-sering survei setelah customer itu membeli atau mencoba produk kita, bagaimana sih rasanya, bagaimana feel-nya, apakah mereka menyukai atau apa yang perlu ditambahkan lagi dari produk itu. Kompetitor pasti, yang pasti kan kita nggak bisa, namanya juga makanan dan minuman, apa sih semua orang juga pasti bisa bikin gitu, karena chef yang terhebat pun juga pasti bisa mengcopy dari chef yang lain juga gitu. Ya, kita pasti harus punya suatu produk yang unik. Pertama pasti dari segi rasanya harus unik, kemudian variasinya juga harus bisa memenuhi segala kalangan. Kemudian didukung juga dengan marketing sebenarnya. Brandingnya dan marketingnya itu harus mendukung untuk produk tersebut. Jadi nggak bisa produk itu kita jualan sendiri. Branding dan marketing ini sekarang sangatlah penting buat menaikkan nilai dari produk itu sendiri.
bukannya tidak berkembang dengan baik, skalanya itu hanya akan ada di lingkungan itu sendiri. Karena kan sekarang orang kalau tidak melakukan branding, tidak melakukan marketing, dia akan hanya dikenal oleh lingkungannya itu sendiri. Skalanya kecil, lingkupnya. Tapi kalau kita melakukan branding yang cukup bagus melalui media sosial, media massa, dan mungkin skalanya media yang lokal ataupun media internasional, media nasional ya, pasti jangkauannya akan lebih luas gitu. Dan siapapun bisa memperoleh informasi itu dengan gampang, dari yang kalangan bawah sampai yang atas, muda sampai tua, itu semua bisa mengerti dengan gampang. Oke, ini adalah produk minuman boba. Jadi produk minuman boba ini, produk minuman boba ini saya kebetulan saya mempunyai satu outlet untuk minuman boba ini. Namanya adalah Royal Shifu. Jadi yang satu ini adalah dengan varian rasa taro, kemudian yang ini adalah Galaxy Punch. Jadi semuanya ada minuman-minuman bobanya. Jadi kalau kita mungkin mengenal banyak minuman boba dari luar negeri, impor ya, dari Taiwan, dari Jepang. Nah ini walaupun tulisannya saja China, tapi dia adalah 100% produk Indonesia, anak-anak bangsa. Ini 100% produk anak bangsa. Jadi satu-satunya minuman boba yang dikelola, diproduksi, dan dimanage oleh 100% anak Indonesia. Pastinya, karena kita tahu kita untuk menaikkan value bangsa ini adalah dengan mencintai produk dalam negeri. Ya, tapi yang pasti kita akan lebih senang kalau kita bisa menaikkan dari produk karya sendiri ya. Pesan saya untuk kalangan karyawan, profesional, atau yang mau berbisnis, memulai bisnis itu memang tidak gampang, dan pasti adalah yang susah adalah langkah awal. Step pertama itu adalah yang paling susah, dan untuk memudahkan itu dibantu dengan produk franchise. Karena dengan produk franchise itu sebenarnya kita tidak perlu lagi memikirkan how to upgrade branding kita, karena di situ sudah ada tim yang bekerja untuk marketing, branding, dan juga untuk produk development-nya sendiri. Jadi buat saya sangat terbantu dengan adanya franchise ini, dan yang pasti kita ingin bisnis ini berjalan untuk jangka panjang. Rasanya cukup menyegarkan ya, karena yang ini campurannya di sini ada fruit punch, ada rasa lime-nya, kemudian rasa jeruk, ada mint, dan juga ada popping bobanya ya. Jadi sangat menyegarkan, mungkin buat kalangan-kalangan anak-anak kecil gitu. Ini sangat menyenangkan sekali, minuman yang cukup menyegarkan. Ini di kisaran harga 18 sampai 20 ribu ya, tergantung dari kalau mau tambah topping boba atau segala itu, tapi di kisaran harganya 18 sampai 20 ribu. Oke, terima kasih. Oke.